Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radiska dengan akhiran NIM 0070 dari kelas PAI 6. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan membahas tentang teori kecerdasan gender dan perkembangan otak pada masa bayi. Konsep kecerdasan yang dikemukakan oleh Harker itu mengemukakan bahwasanya multiple intelligence atau kecerdasan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk atau kecerdasan yang dapat memecahkan masalah dalam setting atau situasi tertentu. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini adalah kemampuan setiap individu yang memiliki 9 jenis kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan verbal atau kecerdasan linguistik. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Kecerdasan ini efektif dalam berkomunikasi lisan dan tulis. Contohnya seperti mengarang cerita, diskusi, dan tepat dalam tata bahasa. Selanjutnya adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan yang memiliki kemampuan dalam hal pola-pola logis dan kemampuan untuk mencerna pola-pola tersebut, dan juga dapat menggunakan angka secara efektif. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal hitung dan berpikir abstrak. Selanjutnya, kecerdasan spesial atau visual. Kecerdasan memiliki kemampuan untuk dunia visual spesial secara akurat dan potensi untuk mengenali dan memanipulasi pola ruang. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal struktur bangunan, membuat bentuk patung, dan desain 2 dimensi. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk mengolah gerak tubuh dan kemampuan mengolah objek. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal seperti halnya atletik dan pandai menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk mengapresiasi dan menciptakan irama dan juga bentuk ekspresi musikal. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal menyusun dan mengarang melodi, seperti menyanyi dan menguasai instruksi musik. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk mencerna dan merespon secara tepat perasaan teman atau temperamen, dapat memotivasi keinginan seseorang atau orang lain. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal memimpin dan mengkoordinasi kelompok. Kecerdasan ini juga sensitif atau peka dalam minat orang lain dan mampu kerjasama dalam tim. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri dan mengetahui kemampuan dan kelebihan pada diri sendiri. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal berfantasi atau bermimpi, lebih suka menyendiri dan introspeksi diri, dan juga dapat memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk mengenali eksistensi dari spesies lain dan cenderung mengalami di pola-pola alam sekitar. Kecerdasan ini itu efektif dalam hal menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, dan juga mengklarifikasi atau mengoleksi flora dan fauna. Selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai kehidupan dengan lebih baik, menemukan makna dan tujuan yang lebih dalam, serta memahami hubungan antar manusia dan juga pengalaman mendalam. Implikasi dalam dunia pendidikan yaitu dengan cara mengubah cara mengajar, juga menggunakan potensi tersembunyi, meningkatkan motivasi dan prestasi, dan juga pembelajaran interdisipliner atau pembelajaran yang sangat disiplin. Selanjutnya, penerapan dalam pengajaran sains. Penerapan dalam pengajaran sains yaitu memiliki 3 konsep. Yang pertama, dapat meningkatkan keterampilan kognitif, seperti halnya mengerti, mengingat, dan menerapkan. Yang kedua, menghubungkan konsep sains dengan musik, gerak, ataupun visual. Yang terakhir, membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Lanjut kepada perkembangan otak pada masa bayi. Nah, otak pada masa bayi itu pada saat baru lahir memiliki 25% dari ukuran dewasa. Nah, pada usia 2 tahun, otak itu sudah mencapai 75% ukuran dewasa. Perkembangan otak pada masa bayi itu memiliki struktur otak penting. Yang pertama adalah frontal lobe. Frontal lobe ini mencakup gerakan, berpikir, dan kepribadian. Yang kedua, occipital lobe adalah penglihatan, dan temporal lobe adalah pendengaran, bahasa, dan ingatan. Yang terakhir ada parietal lobe adalah lokasi, spesial, dan kontrol motorik. Tidur pada masa bayi. Tidur pada masa bayi itu pola tidur bayi memiliki perubahan tidur seperti REM dan no-REM. Yang kedua, isu tidur bersama, CO sleeping, dan risiko SIDS. Yang ketiga adalah faktor-faktor risiko SIDS dan cara pemecahannya.
Lanjut kepada gizi pola makan bayi. Gizi pada pola makan bayi itu memiliki 4 poin. Yang pertama, seperti kebutuhan kalori bayi. Yang kedua, perubahan pola makan dari menyusui dan makanan padat. Yang ketiga, dampak gizi buruk dan obesitas bayi. Yang terakhir adalah perbandingan antara menyusui dan perbandingan susu formula, serta manfaat menyusui bagi bayi dan ibu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.